Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ada di satu tempat yang tetap, di mana di Songgoriti. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, saudara, langkah kita harus masuk di dalam panggilannya. Tema hari ini adalah mengenai tentang kesesakan di akhir zaman. Saudara, kita akan baca lebih dulu di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin. Saudara, kesesakan yang kita hadapi itu adalah banyak. Baik di dalam perekonomian juga sudah berubah. Dalam langkah kita bekerja pun sudah banyak perubahan-perubahan. Tetapi kalau kita memikir secara logika itu menuju di dalam kemajuan, saudara. Semuanya pakai serba komputer. Segala sesuatunya juga memakai komputer juga. Tapi kita harus tahu dengan kecanggihan yang kita hadapi di depan, kita harus belajar lebih teduh. Jangan ada amarah dan jangan ada emosi di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang depresi menghadapi masalah karena tidak sesuai pengeluaran dan pemasukan. Sama juga dengan kehidupan kita. Rasanya hidup ini semakin sulit karena semua yang kita dapat sangat sedikit. Kadang-kala kita berpikir apa yang harus kita perbuat. Kesesakan ini berkepanjangan karena dengan posisi yang kesesakan ini kita harus belajar untuk lebih sabar dan tekun lagi. Kenapa? Karena kita melatih diri kita. Tuhan Allah mengizinkan kita semua ini terjadi supaya kita belajar untuk tahan uji. Sebelum 666 itu lewat, saudara, masuk dalam kehidupan manusia, kita harus belajar teguh dan kuat, semakin semangat dalam hidup ini. Karena dalam kesesakan ini awal mulanya perjalanan iman kita di dalam padang gurun seperti bangsa Israel. Tapi kita tidak boleh berputar-putar terus di padang gurun. Kita harus tahu jawabannya. Karena Tuhan sudah banyak memberi mukjizat di tengah-tengah hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita ada di pihak Tuhan. Semakin kita ada di pihak Tuhan, perjalanan kita ini semakin nyata. Bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Apa yang kita rasakan, Tuhan mengerti. Dan apa yang kita hadapi, Tuhan sudah ada di depan kita. Kita tahu bahwa hal ini tidak mudah juga. Karena who need to see? Allah itu roh. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan mengelola, akan memproses iman kita. Supaya kita semakin hari, semakin dewasa dalam tindak laku kita. Karena di akhir zaman makin hari semakin ke depan kita harus lebih mengerti dan lebih dewasa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita imani bahwa selama kita merasa kesesaan, kita selalu bersandar lebih lagi, lebih melekat, lebih mendekat dan lebih tinggal diam di bawah kakinya. Bukan berarti kita tidak bekerja, tetap kita semangat bekerja. Tapi dengan upah yang kita punya di dunia, berikan kepada Tuhan lewat doa. Ini loh Tuhan, aku mau bekerja di sini. Ini loh Tuhan, aku mendapatkan bagian ini. Aku percaya Tuhan berkati dan cukupkan rumah tanggaku. Itulah yang harus kita latih dalam hidup kita. Karena seberapapun keuangan kita, kalau bersama Tuhan, Tuhan pasti akan mengelolanya. Karena Dia adalah Bapa kita yang sangat mencintai anak-anaknya. Saudara, kita tahu bahwa langkah kita untuk menjadi orang pilihan Allah, kita harus melakukan perintah anugerahnya, di mana kita tetap mencintai dan tetap terfokus di dalam panggilannya. Tuhan pasti memberikan jawaban. Tinggal kita menunggu, karena doa itu ada 3, saudara. Ya langsung, tidak, dan tunggu. Hal inilah yang harus kita ingat, karena itu sesuai dengan perintah dan firman Tuhan.
Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya. Itulah saudara renungan pada hari ini. Kita lewati dengan hati yang lapang. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.